Halo kawan pajak, selamat datang di Pojangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah platform yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul di antara kawan pajak semua terkait perpajakan. Perkenalkan saya Sakina ini dan bersama saya ada Mbak Naomi Popi. Halo kawan Halo. pajak. Oke. Nah, di kali ini kita akan membahas terkait yang sedang hype. Jadi, kita kan lagi periode pelaporan SPT tahunan gitu ya, Mbak Omi ya. Betul. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau periode pelaporan SPT itu untuk karyawan adalah dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Kemudian kalau untuk badan adalah dari 1 Januari sampai tanggal 30 April. Nah, kemudian untuk Pojangga kali ini kita akan membahas khususnya adalah SPT tahunan untuk karyawan. Nah, seperti yang kita tahu tadi kan saya sudah menyebutkan kalau orang pribadi sama badan. Nah, orang pribadi ini dibagi juga kan sebagai karyawan sama non karyawan. Nah, kita sekarang akan membahas terkait SPT tahunan untuk karyawan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, SPT tahunan berarti adalah SPT yang disampaikan setiap tahun sekali. Jadi setahun sekali aja. Kemudian periodenya adalah dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya gitu ya. Misalnya untuk tahun pajak 2022 berarti nanti maksimal dilaporkan tahun 2023 gitu. Kalau misalnya untuk tahun pajak 2023, maka nanti untuk periode pelaporannya adalah dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret 2024. Kalau untuk badan berarti 1 Januari sampai tanggal 30 April gitu ya Betul. Mbak Naomi ya. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas sedikit ya mungkin ya sedikit terkait SPT tahunan in general. Nah nanti ini juga ada podcastnya juga ya. Mungkin kalau kawan pajak pengen lihat, nanti bisa ada di podcast yang sebelumnya. Nanti kawan pajak kalau misal belum nonton bisa scroll-scroll di YouTube kami juga gitu. Nah, kalau untuk podcast yang sebelumnya nanti juga dibahas terkait SPT tahunan in general sama terkait EVIN gitu. Nah, kalau sekarang kita terkait SPT untuk karyawan. Nah, jadi apa sih karyawan itu? Nah, karyawan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Kemudian untuk karyawan itu tentunya kan ada yang merupakan ahli gitu ya. Nah, kalau karyawan yang di sini yang kita maksud supaya kita nanti satu pemikiran, karyawan itu adalah orang yang mungkin belum memiliki keahlian khusus. Jadi kalau keahlian khusus itu contohnya adalah kayak misalnya mungkin dokter, kemudian notaris. Nah, dia adalah nanti disebut lagi adalah non karyawan. Jadi dia adalah pekerja bebas. Kemudian kalau untuk yang karyawan di sini adalah yang bekerja kepada pemberi kerja gitu Mbak Omi dan kawan pajak semua. Oke, selanjutnya Mbak Omi. Kemudian kita kan familiar juga ya sama SPT tahunan. Nah, itu Betul. kan ada SPT 1770 sama 1770S, kemudian ada juga 1770SS gitu ya Mbak Mm-mm. Nomi ya. Oke. Oke, baik Kak Pipit. Akan aku jelasin ya. Mm-mm. Nah, untuk kawan pajak mungkin sudah familiar nih yang SPT tahunan ada 1770, 1770S, dan Mm-mm. 1770 Mm-mm. SS. Nah, kalau untuk karyawan pakai 1770S dan 1770 SS. Kalau untuk non karyawan seperti yang orang yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas itu yang tadi disampaikan Kak Pipit itu Mm-mm. menggunakan 1770. Mm-mm. Nah, untuk SPT karyawan itu dibagi dua nih Kak Pipit. Dua jenis SPT. Mm-mm. Nah, yang pertama ada 1770S dan 1770SS. Nah, untuk 1770 Mm-mm. SS itu diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan Mm-mm. atau pekerjaan bebas dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi dari 60 juta dalam setahun. Jadi Mm-mm. kurang ya Kak. Iya. Nah, satu tahun ya kawan pajak batas penghasilan bruto itu meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas.
Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih dari pemberi kerja. Nah, dalam hal wajib pajak telah menikah, penghasilan dimaksud adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga wajib pajak, namun tidak termasuk penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh wajib pajak sebagai kepala keluarga, itu nanti berbeda ya Kak Pipit ya. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih kawan pajak. Jadi kalau misalnya mungkin wajib pajak sudah kawin, tapi ternyata suami istri itu punya perjanjian HB. HB itu adalah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Atau mungkin PH. PH itu adalah pemisahan harta dan penghasilan. Kemudian atau juga nih kalau misalnya memang menghendaki terpisah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, maka nanti untuk istrinya juga wajib melakukan kewajibannya ya sebagai wajib pajak sendiri. Jadi nanti masing-masing suami maupun istri itu punya kewajiban sendiri-sendiri gitu kawan pajak. Nah, kalau misalnya nih suami istri yang mempunyai penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, kemudian kalau jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari 60, nanti kemudian kalau misal status perpajakannya PH atau MT, nanti wajib melaporkan penghasilan di 1770S, bukan 1770SS. Jadi kalau misalnya nih contohnya, kalau misalnya kawan pajak mungkin untuk suami ternyata dia merupakan apa ya Mbak Omi ya, kayak misalnya dia adalah pegawai ya, pegawai kemudian penghasilannya masih di bawah 60 juta, tapi ternyata istrinya atau pasangannya punya penghasilan lainnya, misalnya dia adalah seorang dokter. Nah, nanti ini wajib dilaporin di bukan 1770 SS, nggak bisa pakai 1770 SS gitu. Oke, selanjutnya. Nah, nanti untuk SPT 1770 SS perlu diisi terlebih dahulu adalah identitas berupa nama dan NPWP serta tahun pajak yang ada pada bagian atas. Ini untuk pengisiannya Kak ya. Lalu selanjutnya diisikan nanti mengisikan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu biasa ada di bukti potong tuh ya Kak ya. Ya, betul. Okay. Nanti kita input tuh angkanya penghasilan neto brutonya, biaya pengurangannya, PTKP-nya. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih kawan pajak. Kemudian tadi kan udah ngisi identitas ya, kemudian udah ngisi tahun pajak juga ya. Jadi sebelum kita mengisi apapun, kita harus ngisi bagian itunya, tahun pajak sama identitasnya, dari nama sama NPWP. Selanjutnya kita ke bagian yang awal. Bagian awal yaitu terkait pertanyaan adalah penghasilannya, penghasilan bruto. Nah, jadi kita tuh harus menaruhkan penghasilan brutonya yang dimiliki oleh orang tersebut gitu, atau mungkin dalam satu keluarga tersebut kalau misalnya memang baru punya NPWP 1, berarti nanti digabungkan dari seluruh anggota keluarga. Kalau misalnya mungkin istrinya ternyata bekerja nih kawan pajak, nah istrinya kalau misal bekerja tapi apa ya istilahnya mungkin hanya dengan satu pemberi kerja. Nah, nanti ini bukan di bagian penghasilan bruto. Nah, kalau yang di bagian penghasilan bruto itu hanya untuk penghasilan yang bersifat tidak final. Jadi kalau misalnya mungkin suami itu mendapatkan bukti potong dari A1 atau A2-nya. Nah, ini nanti dimasukkan di situ. Kemudian kalau misalnya dia ada pekerjaan lain, nah nanti dimasukkan di situ. Kalau misalnya untuk penghasilan istri, ternyata istri merupakan karyawan dari sebuah perusahaan atau bekerja kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, ini nanti diletakkan di penghasilan yang final karena ini bersifat final gitu. Kemudian selanjutnya untuk bagian penghasilan tersebut juga ada penghasilan neto. Nah, jadi penghasilan neto lainnya. Jadi penghasilan neto lainnya kuncinya. Nah, penghasilan neto lainnya itu contohnya kalau misalnya adalah wajib pajak tersebut atau seorang suami tersebut atau kepala keluarga tersebut ini punya penghasilan lain, kayak misalnya mungkin dapat penghasilan dari sewa selain kayak tanah dan atau bangunan. Kemudian kalau misalnya dia dapat royalti, nah ini juga masuk ke bagian situ nih. Jadi selain penghasilan bruto dari pekerjaan, kemudian kalau misalnya dia ada penghasilan neto lainnya, nanti dimasukkan ke poin A tersebut. Oke.
Kemudian kita mengisi bagian pengurangannya. Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi pertama biaya jabatan. Biaya jabatan dalam setahun itu maksimal 6 juta ya Kak ya. Ya. Nah, lalu biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THT yang dibayarkannya oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurang yang tercantum pada bukti potong, yaitu di PPh 1721A1 angka 13, yang angka 13 itu biasa tuh, atau 1721A2 di angka 13 juga. Nah, tidak termasuk pengurang atas penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh wajib pajak sebagai kepala keluarga gitu. Oke, berarti ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya Mbak Nomi, kalau untuk dia adalah seorang istri tapi bekerja berarti nggak masukin ke sini Betul, gitu ya. masuknya ke Oke. final. Ke final. Oke. Kemudian tadi mungkin iuran JHT ya, JHT. Oke. Selanjutnya kemudian kita setelah mengisi ada penghasilan, kemudian ada pengurangan, dan kemudian ada daftar terkait harta sama kewajiban. Nah, ini kawan pajak juga harus mengisi nih bagian ini ya. Masa sih dari penghasilan didapatkan nggak ada harta gitu kan ya. Jadi memang wajib diisi. Entah misalnya mungkin ada uang tunai atau mungkin handphone yang dipakai gitu ya. Tabungan, sisa yang ada di tabungan. Misalnya memang kalau tinggal 50.000 ya pasti nanti harus ditulis gitu sampai akhir tahun pajak tersebut. Misalnya nih, kemudian Mbak Omi nih, kemudian pakai 1770 SS untuk pelaporan SPT-nya. Kemudian sampai akhir tahun tersebut punya uang tabungan sisanya di tanggal 31 Desember. Nah, ini yang nanti dilaporkan di situ. Pokoknya kondisi harta yang dimiliki sampai akhir tahun 2023. Kalau misalnya untuk pelaporan tahun 2024 ya, gitu. Pokoknya sampai akhir tahun tersebut tuh sisanya berapa. Jadi harta kan macam-macam nih, dari yang besar kayak rumah sampai yang mungkin yang liquid ya, kayak cash dan lain-lain. Selanjutnya, selain harta tadi kan ada pinjaman. Nah, ini juga wajib ditulis juga. Kalau misalnya nggak ada sih di next aja gitu ya. Pinjaman itu sisa ya, sisa di akhir tahun. Sisa di akhir tahun. Selanjutnya untuk tahun menggunakan yang 1770S, tadi kan SS ya Kak, sekarang sederhana. Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih dari pemberi kerja dalam negeri lainnya dan atau yang dikenakan PPh final dan bersifat final. Bedanya dari 1770 SS dan S itu relatif lebih lengkap. Kalau itu mulai dari penjabaran dari penghasilan, dipotong, harta dan pinjaman. Nah, lalu ini kita jabarkan ya Kak ya. Oke. Jadi kan kalau mungkin tadi kita belum sempat bahas nih S sama SS. Nah, S itu sebetulnya singkatan dari sederhana. Sangat ya. Sederhana. Kalau SS adalah sangat sederhana. Jadi, kalau yang tadi kita bahas yang di awal kan itu 1770 SS. Ini untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta. Selanjutnya tadi kita kan akan masuk ke dalam pembahasan 1770S gitu ya. Nah, kalau 1770S ini memang relatif lebih lengkap. Jadi, memang dari penghasilannya nanti ini juga di breakdown gitu ya Mbak Omi ya. Jadi misalnya kalau misalnya dia dapat penghasilan dari pekerjaan, kemudian penghasilan lainnya. Kalau misalnya mungkin di 1770 SS kan nanti digabungin ya. Nah, kalau di 1770 S nanti ini di breakdown. Misalnya dia dapat royalti berapa, dia dapat penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan itu berapa, dan lain-lain. Jadi memang ini sistemnya ada breakdown gitu. Kemudian ada juga penghasilan yang bukan objek pajak. Kalau misal memang di 1770S memang ada juga ya, cuma satu kolom aja. Nah, sementara kalau untuk yang di 1770S ini memang di breakdown. Jadi ada kalau misalnya dia dapat sumbangan atau mungkin beasiswa, nanti juga bisa ditaruh di situ, atau waris hibah. Nah, nanti bisa juga di breakdown di situ.
Kalau misalnya untuk 1770S memang kayak gelondongan gitu ya, SS Iya. ya, gelondongan gitu. Kalau 1770S ini nanti lebih lengkap Iya. lagi gitu ya Mbak Umi ya. Ya, nah selanjutnya untuk bagian pemotongannya pajaknya itu Mm-mm. juga itu ya. Jadi memang untuk 1770S itu relatif lebih lengkap dari berbagai aspek pelaporan. Mm-mm. Nah, jadi kalau untuk pelaporan 1770S Mm-mm. ini diperlukan bukti potong nih dari pemberi Oh kerja. iya, betul. Nah, tapi sebenarnya SS juga sih harus harus ada ya. Nah, untuk 1770S bukti pemotongannya juga di breakdown Kak. Jadi di situ bisa dimasukkan seluruh bukti potong yang kita dapat. Kalau tadi kan SS cuma satu ya. Kalau ini lebih bisa banyak. Kalau Kakak bekerja di PTA habis itu ada di PTB, nanti akan muncul tuh. Nah, selanjutnya ada di 1770S lampiran 2. Tidak lupa juga mengisi nih penghasilan final yang diterima. Seperti yang tadi bilang, final seperti atas dividen, atas sewa bangunan atau jual beli tanah. Oh Ya, iya, pengalian bisa tanah ya, dimasukin ya, pengalian tanah. dimasukin situ Dan juga ya. itu penghasilan istri dari Oh satu iya, pemberi kerja oh itu iya, masuk iya, situ. iya. Final itu ya. Betul. Dan habis itu setelah itu masih ada lagi nih banyak ya Kak selain itu ya. Selain itu juga kalau di lampiran 2 itu ada juga kita perlu melampirkan terkait harta, kemudian pinjaman sama anggota keluarga. Nah, ini juga di breakdown juga. Mungkin kan kalau untuk di 1770S gelondongan SS gitu ya, ya. gelondongan. SS itu kan gelondongan gitu ya. Jadi misalnya totalnya berapa nih? Misal punya punya handphone harga 2 juta, kemudian punya uang tunai. Ya kalau misalnya SS ya nanti cuma ditulis nilai rupiahnya aja. Nah, kalau misalnya di 1770S nanti kita tulis hartanya apa, dibeli tahun berapa, terus belinya berapa, terus nanti kalau misalnya keterangannya nanti bisa ditulis merek atau mungkin apa ya, yang untuk menjelaskan gitulah harta tersebut gitu. Jadi lebih detail ya, Lebih Kak, ya. detail lagi. Kemudian kalau pinjaman juga nanti lebih detail juga gitu, sama seperti harta. Jadi nanti di situ juga ada kayak alamat peminjamnya, kemudian tanggal pinjamnya kapan, sama nominalnya berapa. Terus sama anggota keluarga. Jadi ini juga buat menyingkronkan gitu ya terkait tanggungan yang dipikul oleh wajib pajak tersebut. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya terkait SPT tahunan untuk karyawan. Jadi tadi kan kita sudah membahas terkait SPT 1770S nih yang sederhana, kemudian 1770SS gitu ya Mbak Umi ya. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya kawan pajak ada pertanyaan, nanti bisa juga bertanya lewat Instagram. Betul. Lewat apa lagi Mbak Umi? Lewat WA penyuluh. WA penyuluh nomor Itu berapa Mbak Umi? 0897 3210 066. Nah, bisa juga nanti mungkin lewat Twitter juga bisa. Nah, kalau misalnya kawan pajak ingin ada pertanyaan gitu ya, nanti bisa melontarkan pertanyaan di situ. Atau juga nanti kalau misalnya pengen tanya-tanya aplikasi, kemudian kalau belum mantep nih lewat saluran tersebut, bisa juga datang ke KPP Pesanggerahan atau bisa juga di KPP terdekat gitu ya kawan pajak. Jangan lupa nanti kawan pajak follow juga Instagram kita di @pajakpsg, Twitter kita di X ya, @pajakpsg, kemudian YouTube ya KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan, ini di like dan subscribe. Kemudian kita juga ada TikTok nih Mbak Umi. Baru ya? Iya, di @pajakpsg. Nah, di situ kawan pajak juga bisa mendapatkan banyak informasi terkait perpajakan. Di situ ada juga terkait kelas pajak, kalau misalnya kita akan melakukan kelas pajak. Kemudian kalau ada pos-pos terkait informasi baru terkait perpajakan, misalnya mungkin ada news-news terbaru lah istilahnya ya. Kalau misalnya ada aturan, nah nanti biasanya di-share di situ juga. Kemudian kalau kita ada kelas pajak, di-share juga di situ. Jadi jangan lupa like, follow, kemudian subscribe. Oke, selamat tinggal. Bukan selamat tinggal kawan pajak. Jadi sampai jumpa. Sampai jumpa.